Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri yang bernama Andi dan Narabi, Fadia, Fitriani, dan Fiani. Adapun materi yang kami bawakan yaitu rancang bangun sistem informasi publik berbasis web, studi kasus Desa Durian, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Saya persilahkan Fadia untuk membacakan materinya. Pelayanan publik pada dasarnya adalah upaya sebuah organisasi, baik langsung maupun tidak langsung, untuk memenuhi kebutuhan dengan layanan yang baik. Informasi yang dapat diakses oleh publik dibutuhkan informasi yang cepat dan tepat waktu, tidak terkecuali pelayanan informasi di desa. Salah satu dari pelayanan publik yang bersifat pembuatan surat, salah satu contohnya penerbitan SKTM, surat keterangan tidak mampu. Proses dalam pelayanan surat-surat yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui proses yang panjang. Hal ini dapat membuat proses untuk mengurus surat-surat tersebut terasa berat oleh masyarakat. Maka dari itu, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan surat dan informasi publik ini, maka dibutuhkan sistem informasi yang berbasis website yang dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasinya. Untuk membangun sistem informasi publik, maka dibutuhkan tahapan penelitian. Berikut ini adalah tahapan penelitian yang dilakukan pada gambar 1. Kemudian selanjutnya identifikasi masalah. Untuk membangun sistem informasi, maka langkah pertama yang dilakukan adalah identifikasi masalah. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul dari pengumpulan data, telah dilakukan permasalahan yang terjadi pada Desa Durian, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, yaitu yang pertama, belum adanya sistem yang berbasis web dalam penyebaran informasi yang berkaitan dengan kegiatan desa dan pembuatan surat keterangan tidak mampu. Yang kedua, masyarakat kurang informasi tentang pengumuman dan informasi penting desa dan kesulitan dalam pembuatan surat-surat yang dibutuhkan. Selanjutnya, analisis kebutuhan yang akan dibacakan oleh Fitriani. Analisis kebutuhan. Setelah permasalahan diidentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan kebutuhan atau analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan perangkat lunak menentukan apa yang harus dilakukan sistem dan mendefinisikan batasan-batasan operasi dan implementasinya agar dapat mengkomunikasikan secara tepat semua fungsi yang diberikan Sommerville 2011. Analisis kebutuhan perangkat lunak dapat dikatakan sebagai proses mendapatkan informasi, model, spesifikasi sistem yang diinginkan pengguna. Simarmata 2010. Analisis kebutuhan sistem diinginkan pengguna. Simarmata 2010. Analisis kebutuhan sistem dibagi menjadi dua, kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Analisis kebutuhan fungsional. Berikut ini adalah analisis kebutuhan fungsional dari sistem yang akan dibangun. 1. Petugas kelurahan. 2. Ketua RT, Ketua RT. 3. Masyarakat. Analisis kebutuhan non-fungsional. Berikut ini adalah analisis kebutuhan non-fungsional sistem informasi publik yang akan dikembangkan. 1. Hardware. 2. Software. Perancangan sistem. Kebutuhan yang telah didapatkan dibuat dalam bentuk rancangan agar mempermudah dalam membangun sistem. Rancangan sistem pada penelitian ini menggunakan use case diagram. Use case diagram sistem informasi pelayanan publik dapat dilihat seperti pada gambar. Baik, selanjutnya implementasi coding akan dibacakan oleh Fiani. Implementasi coding. Coding atau pengkodean merupakan penerjemahan desain dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. Tahap tampilan awal pada sistem informasi publik ini berupa menu utama yang berisi informasi tentang desa seperti pada gambar 3 di bawah ini.
Sistem informasi publik terdapat beberapa fitur utama, di antaranya menampilkan informasi tentang desa, informasi tentang tata cara pengajuan surat, pengumuman penting, dan program-program yang sedang dilaksanakan. Di desa, selain menampilkan informasi dan pengumuman penting tentang desa, sistem informasi publik ini terdapat fitur untuk mempermudah masyarakat membuat surat keterangan tidak mampu SKTM, seperti pada gambar 4 berikut ini. Petugas kelurahan kantor desa dapat melihat informasi penduduk dan mengelola data penduduk yang ada di Desa Durian melalui fitur data penduduk, seperti pada gambar 5 berikut ini. Pengujian. Pada tahap pengujian digunakan metode pengujian black box testing, yaitu pengujian dari sisi fungsionalitas. Black box testing merupakan pengujian yang sistemnya tanpa memperhatikan struktur logika internal perangkat lunak. Arnova dan Ahmad, 2015. Pada dasarnya black box testing untuk mengetahui apakah perangkat lunak telah berfungsi dengan benar. Setiap fungsi pada sistem informasi publik ini diuji, coba apakah dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Berikut ini hasil dari pengujian yang telah dilakukan dalam tampilan tabel. Maintenance. Setelah sistem informasi publik sudah digunakan, maka butuh berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga sistem agar berjalan dengan baik, seperti update fitur sistem dan install antivirus pada komputer yang digunakan agar kinerja sistem tidak terganggu. Selanjutnya dibacakan oleh Darni Arabi. Adapun kesimpulan materi ini adalah berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam membangun sistem informasi publik melalui beberapa tahapan, diantaranya identifikasi masalah, analisa kebutuhan, mendesain sistem, implementasi sistem, pengujian sistem, dan maintenance sistem. Sistem informasi publik ini terdapat fitur utama, yaitu menampilkan informasi tentang desa, informasi tentang tata cara pengajuan surat, pengumuman penting dan program-program yang sedang dilaksanakan, serta membuat surat yang dibutuhkan masyarakat seperti surat keterangan tidak mampu. Itulah materi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.